Selamat malam pemirsa, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam program acara malam hari ini, yaitu program acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Malam hari ini kita akan berbicara sebuah topik yang menarik tentang dengan tajuk sehat dan sejahtera dengan olahan jahe merah. Dalam beberapa episode yang sebelumnya kita telah berbicara tentang budidaya jahe merah, dan hari ini kita lanjutkan dengan pengolahan jahe merah. Bagaimana jahe merah ini dapat digunakan dengan menjadi makanan, minuman, dan malam hari ini kita senang dapat bersama dengan beberapa narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Malam hari ini kita bersama dengan Dr. Titin Sulastri. Selamat malam Dr. Titin. Selamat malam, senang sekali bersama dengan Dr. Titin dari Bandung. Beliau ini adalah dosen dari Fakultas MIPA dari Universitas Advent Indonesia di Bandung, khususnya di program studi biologi dan farmasi. Dan sebelumnya beliau ini adalah kepala bagian di food industry di universitas yang sama. Dan kita senang bersama dengan Dr. Titin malam hari ini. Beliau akan berbicara tentang pengolahan jahe merah. Ibu Titin, sekali lagi terima kasih telah bersama di studio kita. Ya, kita juga bersama dengan Ibu Rumondang Yunita Sinaga. Ibu Rumondang, selamat malam. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam pemirsa. Iya, senang sekali Ibu ini memang setia bersama dengan kita dengan berbagai banyak inovasi yang telah kita nikmati bersama dalam beberapa episode. Dan malam hari ini beliau juga akan berbicara tentang olahan jahe merah yang dapat dimanfaatkan menjadi minuman jamu ya, Ibu Rumondang. Terima kasih bersama dengan kita. Dan malam hari ini kita juga bersama dengan Dr. Insinyur Meiti Korfrida Mailoa, MSI. Selamat malam Dr. Meiti, apa kabar? Baik, selamat malam Pak Rekson. Ibu Meiti ini sekarang ada di Ambon. Beliau adalah dosen dari Universitas Patimura di Ambon, Maluku. Beliau ini adalah dokter dengan spesialisasi teknologi pengolahan teknologi pertanian ya Bu ya, hasil pertanian. Terima kasih Dr. Meiti telah bersama dengan kita malam hari ini. Beliau nanti akan berbicara tentang minuman jahe merah ya. Dan bersama dengan kita juga ada Profesor Insinyur Daniel Saputra, PhD, yang merupakan dosen Fakultas Pertanian di Universitas Sriwijaya. Selamat malam Prof. Apa kabar? Selamat malam Pak Dengar, selamat malam pemirsa. Ya, terima kasih telah bersama dengan kita. Malam hari ini kita akan melihat ada 3 produk olahan yang telah dipersiapkan oleh para narasumber kita. Kita akan mulai dulu dengan Dr. Titin Sulastri. Kita akan melihat sebuah slide tayangan tentang apa yang dilakukan oleh Dr. Titin Sulastri dengan produk olahannya. Kita akan perhatikan, kita akan lihat.
Ya, menarik sekali pemirsa sekalian ya. Ibu Dr. Titin ini telah mengolah dan memanfaatkan jahe merah menjadi roti yang bukan hanya lezat tapi juga sehat. Untuk diketahui oleh pemirsa, Dr. Titin Sulastri baru saja menyelesaikan disertasinya dengan baik sekali untuk meraih gelar doktor dari Universitas Padjadjaran di Bandung di bidang bioteknologi, dan disertasinya berbicara tentang pemanfaatan jahe merah sebagai makanan sehat dalam bentuk roti. Dokter Titin, boleh ceritakan kepada kami kenapa Ibu Titin tertarik untuk meneliti jahe merah ini? Untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Nenggolan. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian saya di Universitas Padjadjaran pada saat saya mengambil gelar dokter, di mana saya menguji mengenai aktivitas roti jahe merah yang menggunakan ragi yang berpengaruh kepada profil lipid dan tekanan darah. Jadi latar belakang membuat olahan roti jahe merah melihat hubungan antara konsep fungsional makanan dan kesehatan yang berdampak pada inovasi dari makanan itu sendiri, yang dihubungkan dengan pengetahuan tentang nutrisi pada produk makanan untuk mencapai status kesehatan yang optimal, di mana mutu pangan tidak hanya dilihat dari cita rasa yang enak dan kandungan gizi yang baik, tetapi yang penting harus aman bagi kesehatan. Nah, hal ini terkait juga dengan promosi kesehatan dalam mengurangi risiko penyakit dan juga meningkatkan kesejahteraan. Di mana produk pangan yang mengandung antioksidan erat kaitannya dalam memelihara kesehatan. Karena antioksidan mampu menangkap yang namanya radikal bebas dan menghambat reaksi oksidatif sebagai penyebab penyakit-penyakit degeneratif. Nah, antioksidan yang umum ditambahkan biasanya adalah senyawa kimia sintetik, contohnya vitamin C atau vitamin E. Namun antioksidan alami juga memiliki khasiat yang serupa, terutama jika antioksidan tersebut dikandung di dalam produk roti. Nah, pengayaan pada roti yang dilakukan dengan menambahkan rempah, tujuannya adalah untuk meningkatkan rasanya, aromanya. Selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan pengawet dan antioksidan tentunya. Nah, antioksidan alami yang terkandung di dalam tumbuhan atau rempah-rempah ini kita kenal dengan senyawa fenolik yang dijadikan sebagai sumber dasar untuk memperkaya roti jahe merah yang berbahan dasar terigu. Oke, Dokter Titin secara khusus menyoroti tentang jahe merah ya, Bu. Apakah ini kita tidak terlalu mengenal jahe merah, jahe yang biasa. Bedanya apa sih, Bu? Dan antara jahe merah ini dari segi manfaat, kemudian ya mungkin ada senyawa aktif apa yang ini kok harus jahe merah dibandingkan dengan jahe yang lain? Baik, terima kasih. Jadi varietas jahe ini dibagi menjadi 3. Ada yang namanya jahe emprit, kita kenal juga kalau di Jawa Barat. Ya, kalau di daerah saya di Bogor dibilangnya jahe Paris. Yang kedua itu jahe gajah, dia agak besar. Kemudian yang ketiga ini jahe merah yang saya gunakan. Yang membedakan dari ketiga jenis jahe ini adalah kandungannya, kandungan minyak atsirinya. Di mana jahe merah memiliki kandungan atsiri lebih banyak dari 2 jenis jahe yang lain. Mungkin kalau saya bisa beritahukan di sini, kalau jahe merah memiliki kandungan 2,58 sampai 3,9% kandungan minyak atsirinya, makanya rasanya lebih pedas daripada jahe emprit yang hanya sekitar 1,5 sampai 35%, dan jahe gajah lebih rendah 8,2 sampai 2,8%. Oke, terima kasih, Dok. Nah, lalu kemudian kita ingin bertanya nih, Jok. Ini jahe merah bisa dibuat jadi apa aja ya sih selain tadi roti yang telah disampaikan Dr. Titin tadi? Baik, terima kasih. Jadi beberapa olahan yang sudah dibuat dari
jahe merah ini, dan yang sudah berhasil diterbitkan dan dipublikasikan, di antara lainnya adalah ini ada beberapa slide yang saya coba buat dan saya akan tunjukkan, yang sudah dipublikasikan dan diterbitkan, hard candy atau kita kenal dengan permen jahe. Jadi penelitian tentang permen jahe ini adalah untuk melihat bagaimana aktivitas dari pertumbuhan bakteri Streptococcus mutan, di mana permen jahe ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri tersebut sampai 2,5%. Selain itu, kalau kita ke Jawa Timur, saya senang sekali ke sana, khususnya makan yang namanya makanan khusus khas Jawa Timur, tahua. Jadi tahu yang dikasih kuah jahe merah. Ini juga sudah dipublikasikan sebagai pangan fungsional oleh Palupi dan kawan-kawan 2016. Selain itu juga sebagai campuran untuk pembuatan yogurt. Jadi yogurt disimbiotik dengan penambahan ekstrak jahe merah. Ini juga sudah dipublikasikan. Selain itu ada juga permen ting-ting jahe merah, kemudian minuman instan jahe merah, dan salah satunya adalah roti jahe merah. Ini juga yang sudah diterbitkan dan dipublikasikan, di mana penelitian ini saya tuliskan yang bertujuan untuk menelaah khususnya di umur simpannya. Jadi roti jahe merah ini di dalam publikasi ini, di mana umur simpan dari roti lebih panjang dari roti pada umumnya. Oke, menarik sekali ya. Kita selesaikan dulu lanjut dulu dengan Ibu Titin Sulastri ini. Nah, tadi beliau ini meneliti tentang penggunaan jahe merah menjadi bahan roti, dan saya sempat nikmati rotinya. Ini enak juga ya, di Unai di Bandung. Kalau kita pergi ke sana itu beli makanan dari food industry di sana, kita suka dengan roti yang dibuat di sana. Boleh cerita Bu Titin tentang tahapan pembuatan roti jahe merah ini? Kira-kira susah nggak buatnya sih Bu ya? Supaya ibu-ibu kita juga yang lain boleh barangkali dapat inspirasi bagaimana kemudian jahe merah yang banyak sebenarnya di pasar kita itu dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan olahan yang menyehatkan dan bahkan juga boleh menjadi menghasilkan, meningkatkan ke perekonomian keluarga barangkali Bu Titin. Bagaimana cara buatnya Bu? Susah nggak? Baik Pak, sebenarnya untuk membuat roti jahe merah ini tidak ada bedanya dengan pembuatan roti biasa, hanya ada penambahan dari tepung jahe merahnya. Jadi untuk tahapan pembuatan roti yang meliputi sudah pasti pencampuran dari setiap bahan-bahan yang tadi sudah di awal ada videonya, bahan-bahan yang digunakan di dalam proses pembuatan roti. Ya, ada tepung, ada gula, ada susu bubuk, ada mentega, ada garam, ada telur, dan yang tentunya ada ragi dan tepung jahe merah. Dan tahapan-tahapan pencampuran ini setelah adonan dicampur jadi satu, kemudian ada tahap pengistirahatan adonan, setelah itu pembagian adonan, pembentukan, pemanggangan, dan yang terakhir ada pengembangan, dan yang terakhir adalah pemanggangan. Oke, Bu Titin ada yang selanjutnya ini proses tadi pengolahannya itu ya. Lalu kemudian apa yang menarik ketika Ibu lakukan pembuatan roti tadi itu, kira-kira Ibu bisa cerita nggak biaya buatnya, dan kemudian sesudah jadi itu kira-kira berapa harganya, mungkin supaya kita bisa mengerti mahal nggak sih, kira-kira untung nggak, atau lebih baik beli aja dari yang sudah jadi, gimana tuh Bu Titin? Baik, terima kasih. Usaha roti mungkin bagi kita semua yang pernah bergerak di bidang bakery, untuk membuat produk roti atau keuntungan biasanya itu untuk beberapa produk roti bisa mencapai 100 bahkan lebih dari 100% ya. Jadi untuk bahan dasarnya sendiri, ini untuk modalnya untuk membuat roti jahe merah dengan ukuran berat 70 gram itu modalnya sekitar 1.950 rupiah. Okay. Belum dicampur topping. Oke.
Oke, kemudian kita bisa jual dengan harga berapa, Bu Titin? Ya, rata-rata untuk roti di kisaran 5.000 ya. Yang sekarang ini dijual bisa sampai Rp5.000 per roti. Oke. Wah, Dengan sudah ditambah campuran, kalau contohnya mau ditambah jadi roti coklat, ya seperti gambar di contoh tadi, ditambah aneka jenis kacang-kacangan atau tambah dengan yang lain. baik, terima kasih Dokter Titin. Menarik sekali. Saya ingin ke Profesor Daniel Saputra ya di Palembang ini. Prof, dari presentasi yang disampaikan Dokter Titin tadi, apa yang menarik perhatian Prof Daniel ini? Jadi keistimewaan dari roti jahe merah ini adalah ada dua hal. Pertama, dia mengandung senyawa aktif yang disebut gingerol ya, yang sudah terbukti dapat menurunkan profil lipid. Jadi ini makanya dalam jamu-jamu sering ditambahkan jahe. Dan kenapa menggunakan jahe merah? Karena jahe merah ini konsentrasi atau kandungan gingerol khususnya gingerol 6-nya itu paling tinggi di antara semua jahe. Ya, sehingga kalau kita ingin lebih cepat menurunkan profil lipid atau dengan orang awam mengatakan untuk menurunkan lemak dari tubuh, maka kita mesti memakan jahe yang tinggi kandungan gingerolnya. Kedua, jahe ini gingerol ini mempunyai sifat dia antimikroba. Makanya kalau kita campurkan di roti, maka waktu simpannya bisa sampai 2 kali lipat. Ya, bakteri itu untuk bisa tumbuh lebih sulit dia tumbuh, ya lebih sulit tumbuh, sehingga waktu simpannya bisa lama. Jadi kalau orang jualan, kalau tidak laku biasanya kalau roti biasa tidak laku 3 atau 4 hari sudah mulai tumbuh jamur. Ini bisa sampai 10 hari atau berapa ya, atau lebih lama, sehingga dia kalau tidak laku masih bisa disimpan, ya. Atau kalau kita ingin membelinya dan kita bawa dalam perjalanan, tidak khawatir kita bahwa rotinya ini tidak busuk, berjamur, ya. Dan roti ini otomatis dia mempunyai pengawet alami, ya, pengawet alami. Ya, sering disebut biosilin kalau ini ya, dia pengawet alami yang membuat mikroorganisme susah tumbuh. Jadi itu 2 keuntungan utama dalam pembuatan roti jahe ini. Ya, nah tentu ada khasiat-khasiat lainnya, ya, tapi 2 hal itu yang paling utama, menurunkan profil lipid, ya, dan juga memperpanjang umur simpan dari produk roti jahe. Oke, saya tidak terlalu mengerti profil lipid itu, Prof. Boleh saya terangkan apakah artinya kan kalau kita periksa darah, Pak ya, kalau periksa darah apa ini, itu Prof? kan ada kolesterol, ada trigliserida, ya, ada kolesterol baik dan jahat, itu namanya lipid, Pak, profil lipid lemak ya. Maksud saya, ini konsentrasinya ini bisa turun. Maksud saya apakah bisa menurunkan Dokter Titin, saya sempat baca ininya itu katanya bisa turunkan berat badan itu, kegemukan, apakah memang demikian kira-kira menurut Prof? Iya, jadi kalau kita makan secara teratur, tentu mesti diimbangi juga dengan makan yang lain, jangan makan karena mentang-mentang makan roti terus yang lainnya banyak. Enggak ya. Jadi kalau kita makan ini roti jahe ini, jahe merah, khususnya jahe merah yang kadar kandungan gingerolnya tinggi, walaupun agak sedikit pedas ya, agak sedikit pedas, tetapi secara perlahan dan pasti itu bisa menurunkan kandungan lemak di dalam tubuh. Apalagi tadi kalau kita lihat dari gambar yang video yang kita perlihatkan, roti yang digunakannya juga gandumnya juga adalah gandum whole wheat. Jadi gandum yang seratnya tinggi, ya, yang juga mempunyai potensi mengikat serat, ya, ikat serat. Dan yang juga ada satu lagi di situ disebut dietary fiber, serat diet, ya, serat diet yang juga bisa menurunkan kolesterol, ya, kolesterol. Jadi kalau kita menggunakan roti, ya, kalau roti tadi whole wheat, maka ada efek pengaruh tadi jahe ini lebih berlipat ganda.
Tapi kalau kita hanya menggunakan tepung terigu biasa, ya tetap efek dari gingerol ini dapat menurunkan kandungan gula darah. Tentu makan rotinya jangan mentang-mentang di situ jadi misalnya 2 potong jadi 10 potong karena supaya cepat turun, enggak juga, karena tadi karbohidrat yang ada di dalam roti juga akan membuat dirubah jadi gula dan akhirnya disimpan jadi lemak. Jadi kalah tepat ininya ya kalau makannya banyak. Tentu wajar dimakan sewajarnya. Gitu. Terima kasih Prof. Daniel. Saya ingin kembali ke Dr. Titin ya. Dr. Titin tadi telah mungkin boleh tambahkan nanti apa yang disampaikan oleh Prof. Daniel tentang hubungan antara penelitian Ibu mengatakan itu bisa mengurangi berat badan, lemak dan lain. Dan saya juga ingin bertanya tentang ada banyak orang yang sekarang katanya itu sekarang ini kan masa pandemi ini banyak COVID ya. Banyak orang yang minum jahe katanya, jahe merah itu bisa menolong untuk meningkatkan imunitas tubuh gitu. Apa benar begitu, Dok? Baik, terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit dari yang tadi Prof. Daniel sudah sampaikan, ya Pak Nenggolan. Jadi memang benar gingerol ya di sini penelitian saya khususnya di 10 gingerolnya di mana aktivitas dari antioksidan dari 10 gingerol itu dia mampu menyempurnakan metabolisme di dalam tubuh. Jadi penumpukan lemak yang terjadi di tubuh kita yang biasanya disebabkan dengan istilahnya stres oksidatif, di mana sindrom metabolik ini bisa menyebabkan kegemukan atau kita kenal istilahnya obesitas. Nah, dengan antioksidan yang ada dari jahe merah yang dikandung di dalam roti jahe merah ini mampu menyempurnakan metabolisme lemak tersebut. Jadi profil lipid yang disebutkan oleh Prof. Daniel tadi benar. Jadi yang diuji pada relawan ini yang memakan roti jahe merah, ukurannya 50 gram setiap makan pagi, hanya sebagai tambahan. Makan siang, makan sorenya itu normal. Tetapi tidak ada dari makanan itu tambahan lain yang ada mengandung jahe merahnya. Jadi memang relawan uji ini sudah diatur sedemikian rupa untuk tidak mengkonsumsi yang baik minuman atau makanan lain yang mengandung jahe. Jadi hanya mengkonsumsi pagi hari selama 2 minggu. Nah, diketahui atau didapati hasil bahwa darah dari relawan tersebut secara kolesterol total mengalami penurunan. Nah, untuk kolesterol baiknya, HDL-nya itu mengalami peningkatan. Dengan kata lain, mampu menurunkan kolesterol. Selain itu, dari data yang didapat, hasil menunjukkan 4,25% mampu menurunkan lingkar perut. Ya, jadi itu tambahan dari penelitian yang saya dapatkan dari relawan yang mengkonsumsi roti jahe merah ini. Baik. Nah, tadi tentang heboh virus ya sekarang ini. Apakah mengkonsumsi makanan yang mengandung jahe merah itu mampu berpengaruh pada imunitas tubuh? Jadi dari beberapa literatur yang sudah saya baca, jenis rimpang jahe ini memang memiliki sifat antivirus. Jadi beberapa percobaan memang sudah dilakukan dengan ekstrak jahe ini, pemberian jahe sekitar 50 mikrogram per mililiter pada saluran pernapasan manusia menunjukkan bahwa terjadi penurunan infeksi khususnya untuk human respiratory, jadi untuk infeksi saluran dari respirasi. Napasan. Ya, betul. Nah, jadi gingerol pada jahe itu merupakan komponen utama yang berperan sebagai antivirus ini. Nah, beberapa studi lain juga dilakukan pada sel darah manusia. Jadi mampu ya memiliki sifat antivirus. Walaupun dari LIPI sendiri ya, Lembaga Pengetahuan Indonesia tentang penelitian khususnya untuk virus yang sekarang ini lagi heboh ya, virus corona ini, jahe merah ini berfungsi untuk meringankan gejala yang ditimbulkan, bukan menyembuhkan atau membunuh si virus COVID-19 tersebut, tetapi kandungan gingerolnya mampu memberikan efek atau manfaat
dalam mencegah dan membantu pemulihan dari infeksi virus. Baik, Dokter Titin ya. Jadi ini menarik sekali menurut para narasumber kita di sini. Jahe merah itu akan dapat membantu ya imunitas juga dan tadi tubuh juga pemulihan pasca COVID. Untuk itu coba kita akan maju ke narasumber berikut. Bersama dengan kita ada Ibu Rumondang Sinaga ya. Ibu Rumondang apa kabar? Apakah Ibu Rumondang telah terhubung dengan kita? Selamat malam Bu Rumondang. Masih mute, Bu. Masih mute, boleh di-unmute, Bu. Nah, Ibu Rumondang ini nanti akan mempresentasikan kepada kita tentang minuman jamu yang terbuat dari jahe merah. Kita akan lihat sebuah tayangan tentang apa yang dilakukan oleh Ibu ini. Taruh 2 atau 3 sendok ramuan tadi yang sudah kita blender ya. Bisa pakai asam jawa, gula aren ya secukupnya. Oke, terserah, bisa juga pakai madu. Oke, habis itu kita seduh pakai air mendidih. Baru kita aduk. Siap diminum. Selamat mencoba. Wah, itu tadi menarik. Ibu Rumondang, itu minuman tadi sangat menarik ya. Mungkin untuk menyambung yang disampaikan Dokter Titin tadi itu dapat meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi ini. Itu Bu, bahannya terbuat dari apa aja itu Bu? Kelihatannya tadi segar sekali. Boleh Ibu terangkan, Bu Rumondang? Terima kasih pemirsa yang kami hormati. Jadi saya cerita sedikit. Waktu mulai pandemik ya, jadi banyak postingan mengenai jamu gitu. Saya berpikir kalau setiap hari saya bikin, setiap hari mencacahnya, merebusnya, betapa repotnya. Jadi saya berpikir saya buat dari 4 jenis rempah ya. Ini ada temulawak, serai, jahe merah, dan kunyit. Ya, keempat ini saya cuci bersih. Setelah saya cuci bersih, saya angin-anginkan, saya kupas, baru saya iris kecil-kecil, baru saya jemur di sinar matahari. Saya dapat tips dari Dokter Titin, katanya supaya manfaat rimpangnya ini tidak berkurang, ditutup dengan kain hitam ya Dok. Ya Bu Titin ya. Ya, betul. Ya, itu yang belum saya lakukan, next akan saya lakukan. Nah, setelah itu kering, tadi mungkin lihat di videonya itu saya blender kering ya. Saya blender kering, setelah itu dia menjadi seperti bubuk ini. Jadi seperti bubuk ini, memang bubuk kasar. Bubuk kasar, baru nanti kita seduh ya. Jadi kita bisa seperti ini untuk minumnya. Jadi kapanpun kita menginginkan minuman ini udah siap setiap saat. Jadi kita tidak tiap hari lagi menggodok minumannya. Tangan kita juga mungkin tidak setiap hari kuning ya. Itu yang saya pikirkan waktu pandemik itu. Jadi memang pengalaman saya semenjak waktu pertama pandemik itu, mungkin pemirsa tahu jahe merah sempat saya beli di 200.000 per
kilo di awal pandemik. Tapi saya berpikir untuk kesehatan itu sangat mahal harganya, ya. Saya buat, jadi sampai sekarang saya rutin untuk konsumsi dan manfaatnya saya rasakan hampir tidak flu dan batuk. Itu yang saya rasakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ibu ini daripada harus tiap hari parut-parut tiap hari ya, jadi dibuat jadi dikeringkan menjadi semacam jamu dan kemudian diseduh ketika dibutuhkan ya Bu ya. Oh, menarik sekali pemirsa ya. Jadi apa namanya idenya ini. Saya ingin ke Dokter Titin, walaupun Ibu Dokter Titin ini tadi adalah narasumber praktisi, tapi beliau juga adalah akademisi dan memang banyak berkecimpung dalam hal rimpang-rimpangan ini. Menurut Ibu Titin, apakah yang dilakukan oleh Ibu Rumondang tadi baik atau tidak, Bu? Atau ada masukan yang hendak ditambahkan kepada Ibu Rumondang dalam pembuatan minuman jamu yang terbuat dari jahe merah, salah satu bahannya tadi? Baik, terima kasih. Sudah pasti beberapa rimpang yang digunakan oleh Ibu Rumondang dalam membuat minuman herbal yang sehat ini sudah pasti sangat baik bagi tubuh kita. Ditambah lagi bahan-bahan yang digunakan oleh Ibu Rumondang ini adalah sebenarnya bahan-bahan yang biasa kita dapatkan di dapur kita sendiri sudah pasti ya, karena biasanya digunakan sebagai bumbu masakan yang sudah pasti itu aman, bahan-bahan yang digunakannya aman. Mungkin untuk pengolahannya ya, untuk pengolahan hanya tambahan untuk pengolahannya. Jadi proses pembersihan dari rimpang itu sendiri ada tahapannya supaya rimpang itu bagus pada saat sortasinya, jangan direndam, tetapi dibiarkan dibersihkan di atas air yang mengalir tidak lebih dari 1-3 menit saja untuk dibersihkan, 1 menit dibersihkannya, kemudian setelah itu ditiriskan, setelah metode penirisan, ya pembersihan dari kulit. Jadi betul-betul harus disortasi, dipisahkan mana yang bagus dengan yang tidak bagus. Jadi yang digunakan harus yang bagus. Jadi memang standarnya ada. Kemudian proses pemotongan juga mungkin diperhatikan. Ya, pemotongan tebal, tipis tebalnya itu juga berpengaruh nanti pada saat proses pengeringan. Dan yang ditambah lagi adalah dari Citasi Jurnal juga kenapa beberapa yang khususnya rimpang yang banyak mengandung oleoresin atau minyak atsiri yang kita kenal sebagai minyak terbang ini, ya dari penelitian saya tutup pada saat proses penjemuran menggunakan kain hitam. Dan aktivitas antioksidan yang kami uji di lab kami memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat dengan proses perlakuan seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Titin dan Ibu Rumondang. Diskusi kita akan semakin menarik. Kita akan lanjut nanti dengan Dr. Meiti juga tentang minuman yang terbuat dari jahe. Namun sebelumnya kita akan istirahat sejenak dan kita akan lihat sebuah tayangan berikut. Apakah kita bisa menjadi terlalu tua untuk memulai pola hidup fisik yang aktif? Sebuah studi di tahun 2009 berdasarkan 1.900 orang-orang tua berpendapat tidak pernah ada kata terlalu tua. Pada umur 70 tahun, tingkat kelangsungan hidup mereka yang aktif secara fisik 2 kali lipat lebih baik dibanding mereka yang tidak berolahraga. Pada umur 85 tahun, tingkatnya 3 kali lipat. Studi tersebut menemukan walaupun telat memulai kegiatan fisik dalam kehidupan, tetap akan menguntungkan. Tidak peduli usia Anda, kehidupan yang aktif secara fisik adalah keuntungan abadi lainnya. Pemirsa, terima kasih. Kita akan lanjutkan diskusi yang semakin menarik ini dengan tajuk tadi sehat dan sejahtera dengan produk olahan jahe merah. Saya ingin lanjutkan perbincangan kita ini dengan sebuah tayangan yang akan kita lihat tentang apa yang dilakukan oleh Dr. Meiti tentang penggunaan jahe merah ini. Para pemirsa, saat ini saya akan menunjukkan cara membuat minuman instan jahe. Jahe yang digunakan dapat dari jahe merah maupun dari jahe putih. Kebetulan yang saya gunakan pada saat ini adalah jahe putih. Nah, jumlah jahe yang akan digunakan yaitu kurang lebih 500 gram, ditambah dengan gula pasir seberat 500 gram juga. Jadi perbandingan antara jahe dan gula pasir adalah 1:1.
ditambah dengan sepotong kayu manis. Sedangkan alat yang diperlukan yaitu antara lain pisau, parutan, kain saring, wajan dan pengaduk, gelas dan saringannya, serta sebuah wadah stainless untuk menampung air jahe. Setelah jahe dikupas dan dicuci bersih, maka jahe tersebut diparut. Ya, setelah jahe tersebut selesai diparut, maka dimasukkan ke dalam kain penyaring untuk akan diperas guna mengeluarkan air jahe tersebut. Ya, kemudian diperas airnya. Air yang diperoleh dari jahe 500 gram adalah segini, kemudian air ini dituang ke dalam gelas. Iya, kurang lebih 200 ml. Dan ini akan dicampur dengan gula 500 gram tadi. Air jahe tadi kemudian dimasukkan di wajan, diberikan kayu manis dan dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, kayu manisnya diangkat dan dimasukkan gula pasirnya. Air jahe dimasak dengan gula pasir sampai nanti kering. Air jahenya sudah mulai mendidih dan kadar airnya sudah mulai menurun dan sudah mau menjadi kristal. Ya, bubuk jahe tadi yang telah kering kemudian diayak menggunakan saringan agar dapat memperoleh instan jahe yang halus. Jahe instannya telah selesai, kemudian dikemas dalam plastik. Cara mengkonsumsi jahe instan yaitu kita ambil 1 sendok jahe instan dan dituang ke dalam segelas air hangat, diaduk, jadilah minuman jahe instan. Wah, menarik sekali, Dokter Meiti. Dapat ini dari mana ini, Dok? Ya, kita lihat di sini bagus sekali ya. Jadi itu jahe diekstrak dan kemudian dijadikan minuman. Khasiatnya apa, Dokter Meiti ya? Ya, terima kasih. Selamat malam para pemirsa, selamat malam Pak Rekson. Selamat malam, Ibu. Ya, jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber lainnya bahwa memang
jahe itu dia memiliki khasiat yang cukup tinggi karena selain dia mengandung zat-zat gizi seperti misalnya vitamin dan mineral, ia juga banyak mengandung senyawa bioaktif. Nah, senyawa bioaktif seperti tadi yang disebutkan sinyerol itu, dia menimbulkan rasa pedas, sehingga dikala kita mengkonsumsinya, itu bisa ada punya manfaat-manfaat kesehatan, seperti misalnya untuk menyembuhkan sakit perut, untuk menghilangkan sakit batuk, dan lain-lain. Kira-kira itu sedikit manfaat dari minuman jahe. Itu kalau seandainya kita lakukan pembuatan jahe yang minuman tadi, Bu, itu kira-kira biayanya itu berapa, Ibu ya? Mahal nggak? Ya cuma sedikit, nggak mahal. Ya kalau mau dibisniskan ya pasti modalnya besar, tapi yang kemarin itu kan saya coba ya cuman sedikit, yaitu 500 gram. Nah 500 gram ya memang kalau di pasar, kalau saya ini kan di Ambon ya Pak Rekson, kalau di Ambon memang agak mahal, tapi kalau di Jakarta itu pasti lebih murah lagi kalau kita nanam sendiri jahenya. Ya jadi seperti jahe 500 gram itu dia hanya dikombinasikan dengan gula setengah kilo, ya itu aja bahan bakunya. Kemudian tadi mungkin yang tadi itu ditunjukkan dengan kayu manis sepotong, itu tujuannya untuk lebih meningkatkan aroma yang lebih sedap untuk menikmati. Jadi yang diambil itu sarinya ya, airnya justru yang diambil, Bu ya? Oke, sari jahe yang kemudian nanti dimasak dengan gula sehingga membentuk kristal. Oke, terima kasih. Ibu, ini ada beberapa pertanyaan, ada banyak pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Coba kita jawab ya, nanti sesuai dengan pertanyaan tadi ini. Saya ingin ada beberapa pertanyaan dari Ibu Chan Hani, kalau saya tidak salah Ibu ini. Ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan begini. Mungkin yang pertama itu adalah ke Ibu Rumondang. Ya, saya percaya ini tujukan. Perbandingan takaran masing-masing rempah. Ibu Rumondang, tadi kan ada 4 tadi rempah yang Ibu buat jadi bahan. Kira-kira boleh jelaskan perbandingannya tadi, Bu? Tadi memang belum sempat kita bicarakan tentang ini. Saya buat perbandingan 1:1. 1:1 ya. Ibu itu tadi bahannya itu adalah jahe merah. Terus apalagi tadi, Bu? Jahe merah, kunyit tapi kepala kunyit ya, bukan kunyit yang kecil-kecil. Temulawak. Sama serai. Tapi waktu kita mau minum, kita bisa tambahkan gula Jawa, gula aren ya. Saya anjurkan gula aren, jangan gula Jawa ya, lebih bagus gula aren. Terus bisa pakai lemon, bisa juga pakai madu. Kalau jadi saya di rumah ganti-ganti. Bahkan saya lihat di India dibikin susu, jadi gold milk gitu. Jadi kita bikin variasi berbeda tiap hari, jadi rasanya tidak membosankan. Oke. Baik. Terima kasih Bu Rumondang. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Chan Hani juga. Mungkin nggak tahu, mungkin Ibu Dr. Christine barangkali bisa jawab ini. Apakah jahe boleh dikonsumsi penderita GERD? Lalu kemudian ada pertanyaan yang sama, mungkin dijawab sekaligus. Kalau perlemakan hati, apakah bisa luntur lemaknya? Dan bagaimana cara mengkonsumsinya yang baik? Terima kasih. Itu adalah pertanyaan dari Ibu Chan Hani. Jadi bertanya apakah ini aman untuk penderita GERD? Dan kemudian kalau perlemakan hati, apakah bisa luntur lemaknya? Dan bagaimana cara mengkonsumsinya? Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi saya kurang dengar, Pak. Apakah jahe boleh dikonsumsi penderita GERD? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ada beberapa memang. Jadi jahe ini memiliki senyawa aktif gingerol itu yang memang sifatnya panas ya. Ada beberapa memang kendala dari apabila dia sudah menderita, contohnya penyakit GERD atau asam lambung yang tinggi. Karena pemberian dari jahe yang berlebih itu sendiri, efek sampingnya adalah
Salah satunya adalah indikasinya mual. Jadi indikasinya mual. Sehingga apabila memang dia menderita ada komplikasi atau masalah di asam lambung, ada baiknya penderita ini tidak mengkonsumsi dulu makanan maupun minuman dari produk jahe ya, karena kalau jahe merah apalagi dia lebih pedas, jadi dihindari dulu karena ada efek sampingnya yang menyebabkan dia mual. Seperti itu. Nah, kalau tentang tadi Bu, perlemakan hati, apakah bisa luntur lemaknya? Jadi pada prinsipnya lemak adalah lemak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dibilang perlemakan hati sudah pasti berhubungan dengan profil lipid. Jadi apabila metabolismenya baik, sudah pasti lemak hati pun akan berkurang. Oke. Mengkonsumsinya itu apakah ada aturan khusus atau ya tentu tidak boleh berlebihan, tapi ada kira-kira nasihat untuk mengkonsumsinya, Ibu Titin? Untuk mengkonsumsi olahan dari produk jahe ini, baik dia minuman maupun roti seperti tadi wedang tahu, sudah pasti segala sesuatunya tidak boleh berlebihan. Jadi sifat dari tanaman herbal ini adalah memaintain. Jadi dari penelitian saya ini sendiri, dengan mengkonsumsi roti jahe merah, relawan itu mengalami penurunan khususnya di tekanan darah baik sistolik maupun diastoliknya. Jadi dia tuh sifatnya memaintain. Jadi kalau kita memakan itu, maka akan dimaintain tetap seperti itu. Sama halnya mungkin dengan mengkonsumsi obat ya. Ini saya sedikit bicara tentang mengkonsumsi obat. Kalau kita kebetulan orang tua saya menderita hipertensi, darah tinggi, jadi dia juga mengkonsumsi obat untuk tekanan darah tinggi. Jadi kalau dia mengkonsumsi itu kan setiap hari, darahnya nggak akan langsung turun, tidak, tetapi dia tetap menjaga pada kondisi seperti itu. Nah, sama halnya dengan mengkonsumsi makanan maupun minuman herbal ini. Jadi sifatnya akan memaintain. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain dari Ibu Leni Simbolon. Apakah untuk mengambil sari jahe bisa menggunakan juicer? Mungkin ini ke Dr. Meiti ini pertanyaannya. Dok, boleh nggak tadi diperas ya? Kalau pakai di jus bisa nggak, Dok? Saya juga. Ya, yang penting ada menghasilkan sarinya dan kemudian sari itu yang dimasak bersama dengan gula pasir. Oke. Itu kalau lagi dimasak dengan gula pasirnya itu nggak meleleh, Dok? Ya, jadi waktu dipanaskan itu biasanya gula pasir itu dia mencair. Tetapi kemudian setelah proses pemanasan itu berjalan dan terjadi penguapan air, kembali dia menjadi butir-butir yang padat. Dan itulah yang membentuk kristal bersama dengan jahe tadi. Oke, terima kasih ini. Kemudian ada pertanyaan yang lain. Ini banyak pertanyaan yang selamat malam kamu bisa. Saya bernama Jansen Situmeyang di Sidikalang ingin bertanya, bagaimana cara membuat atau mengolah jahe merah jadi tepung jahe merah untuk buat roti? Ini kalau tadi buat rotinya memang langsung ini. Kalau buat tepungnya, Dr. Titin barangkali ini. Kemudian pertanyaan berikut, bagaimana cara menyimpan bubuk jahe merah yang tahan lama? Terima kasih. Nah, bagaimana cara buat tepungnya? Itu pertanyaannya tadi. Baik, saya akan coba jawab untuk pertanyaan ini. Jadi memang benar saya sendiri juga membuat tepungnya karena agak sulit ya mencari di pasaran untuk khususnya tepung jahe merah. Sama halnya seperti yang dilakukan Ibu Rumondang untuk pembuatan tepung jahe merah. Jadi jahe merah yang sudah dipanen, kebetulan saya memang menanam sendiri untuk rimpang jahe merahnya. Itu akan kita setelah dipanen, umurnya dengan umur jahe yang sama sudah pasti ya. 9 bulan itu umur yang cukup untuk memanen jahenya. Jadi jahe yang umurnya 9 bulan itu akan kita istilahnya sortasi, dibersihkan dari kotoran baik tanah maupun pasir yang menempel di si jahenya. Dibersihkan di bawah air yang mengalir, setelah itu ditiriskan selama 1 kali 24 jam. Setelah ditiriskan, besoknya akan dibersihkan dari kulitnya. Setelah dibersihkan kulitnya, dipotong dengan ukuran 2 mm. Setelah itu setelah dipotong ukuran 2 mm, ya di slicer menggunakan parutan,
ya bisa dibantu menggunakan parutan. Habis itu ditaruh ditampah, lalu ditutup dengan kain hitam, lalu bisa dijemur di bawah sinar matahari. Kalaupun kita punya oven yang dengan suhunya memang bisa stabil, ya biasanya oven yang digital itu bisa dengan suhu 27 sampai 32 derajat sesuai dengan suhu matahari. Tetapi ditutup dengan kain hitam, alasannya adalah untuk supaya tidak semua senyawa yang ada, khususnya senyawa minyak, kandungan minyak atsirinya itu tidak hilang, tidak banyak hilang. Setelah itu, setelah dilakukan pengeringan, setelah kering itu di blender. Ya, di blender dengan blender yang putarannya cepat. Setelah itu ditepung menggunakan nanti ayakan ukurannya 200 ml memang untuk tepung. Jadi sama dengan kalau kita ngayak tepung terigu. Setelah itu diayak, nah didapatlah tepung jahe merah. Jadi untuk tepung jahe merah yang sudah saya buat juga, umur simpannya dia tahan sampai 14 bulan. Ya, lebih lama daripada yang saya lihat ya di supermarket. Ya, saya suka perhatikan juga, biasanya umurnya hanya sekitar 9 sampai 12 bulan saja. Nah, tepung jahe merah yang saya buat itu sampai 14 bulan baru terlihat adanya perbedaan dari aromanya mulai tercium tidak enak, kemudian warnanya yang berubah. Itu cara simpannya biasa saja? Cukup ada cara penyimpanan khusus atau cukup dalam kemasan biasa saja? Ya, disimpan di dalam plastik yang kedap. Oke, baik. Saya ke Ibu Meiti, Dr. Meiti. Oh, tadi udah ini ya. Apakah bisa menggunakan juicer? Saya ke Profesor Daniel nih. Prof, ada pertanyaan dari Bapak Martua Tambunan. Apa beda jahe merah dan jahe putih? Soalnya di kampung kami susah dan mahal jahe merah. Bisa nggak mungkin digantikan itu dengan jahe putih saja? Gimana, Prof? Ya. Sebetulnya ya semua jahe mengandung komponen aktif yang paling utama ya. Ada banyak komponen aktif di jahe, tapi yang paling utama itu adalah gingerol. Nah, kalau kita menggunakan jahe lain, maka konsentrasi gingerolnya akan lebih rendah. Kalau kita mau sama konsentrasinya, maka jumlahnya, kuantitasnya mesti lebih banyak. Ya, jadi lebih banyak. Jadi tadi kalau yang Ibu Titin katakan, beliau dalam penelitiannya setelah kering sekitar 3% ya, 3% gingerolnya, sedangkan pada jahe gajah sekitar 1,5, dan yang paling rendah itu sebenarnya jahe emprit, ya, lebih rendah sekitar 1%. Nah, ini yang sering di tukang jamu kalau orang menjualnya dalam herbal, ini sering dicampur oleh orang pada waktu menjual, jadi dioplos begitu ya. Dan ini yang membuat harga komoditas itu jadi turun. Jadi sudah banyak juga penelitian yang bagaimana menentukan keaslian jahe ya, khususnya untuk bahan baku jamu. Ya. Nah, jadi kalau mau ya bisa, kalau enggak ya ditanam saja. Ya, kalau khususnya ya, kalau di tempat yang dataran agak tinggi itu kan lebih subur. Bukannya jahe tidak bisa dataran rendah, bisa, tapi dataran tinggi dia akan lebih subur dan lebih banyak hasilnya, seperti yang sudah kita bahas pada waktu kita membahas budidaya jahe merah beberapa waktu yang lalu. Jadi bukan tidak bisa, tapi kuantitasnya jadi lebih banyak, begitu ya. Dan kalau kuantitasnya lebih banyak, itu ada juga memberi cita rasa yang agak berbeda. Jadi tadi yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Titin tadi kan ada jumlahnya tepung jahe merahnya, saya lupa tadi perhatikan berapa gram begitu ya. Nah, ini kalau kita tambah lebih banyak, nah ada komponen-komponen lain yang jadi cita rasa rotinya jadi berubah ya. Padahal kita mau tadi gingerolnya yang banyak supaya manfaat bagi kesehatannya yang lebih tinggi. Ya. Jadi di industri jamu biasanya yang diambil ini jahe merah. Ya, kalau tidak jahe merah, mereka ekstrak gingerolnya. Ya, gingerolnya sebagai bahan aktif. Ya. Jadi tidak sebetulnya ya
bukan tidak bisa, tapi rasanya jadi agak berbeda rasanya. Ya. Baik. Ditujukan ke Bapak Profesor Daniel dari Bapak Pertin Samosir. Saya suka makan jahe dan kunyit mentah atau dilalap. Pertanyaan, lebih bagus mana khasiatnya dibanding yang sudah diolah atau yang sudah dicampur dengan bahan lain? Apakah sama atau lebih bagus? Salam. Mana ini, Dok? Mana lebih bagus dimakan jahenya begitu mentah-mentah atau tadi sedikit diproses, ada tiga proses tadi pengolahannya, dilalap aja atau diolah dulu seperti yang tadi? Sudah banyak literatur tentang bagaimana pengolahan jahe ya, dikeringkan ya, dan selalu pembandingnya itu adalah jahe mentah. Jahe mentah. Jadi jahe mentah kandungan bahan aktifnya adalah tetap yang paling tinggi. Walaupun kandungan airnya juga lebih tinggi, ya. Tapi rasanya agak susah. Jadi kalau dia mentah, jadi kalau kita keringkan, kalau kita mengeringkan jahe atau produk rimpang lainnya, ini komponen aktifnya ada yang disebut volatil yang mudah menguap, itu ikut menguap, sehingga konsentrasinya turun. Apa yang dibuat oleh Ibu Titin tadi itu disebut dengan wet drying, ya, pengeringan basah. Jadi pengeringan basah ini menekan penguapan dari komponen aktif volatilnya itu yang mudah menguap, ya. Dan suhunya juga tadi tidak boleh terlalu tinggi. Ya tadi kalau Ibu Titin sekitar 30, mungkin paling tinggi 35. Ya, kalau dia kita bungkus tadi seperti itu dengan kain hitam ini fungsinya dia menyerap panas. Air yang ada di dalam jahe tadi akan berubah menjadi uap, steam ya. Jadi sebetulnya steam drying disebut ya. Steam drying ini. Jadi dia uapnya ini yang memaksa airnya yang keluar, tidak si gingerolnya ada yang menguap tapi tidak banyak. Ya, sehingga makanya Ibu Titin pada waktu yang lalu bercerita itu konsentrasi yang ditutup dengan yang ditutup, konsentrasi gingerolnya lebih tinggi yang ditutup. Itu karena tadi steam drying. Ya, steam drying. Jadi ini teknologinya disebut steam drying dan ini sudah banyak diterapkan di industri untuk pengeringan khususnya produk-produk yang mengandung bahan volatil. Ya, bahan volatil. Dan yang kedua adalah kalau di industri biasanya itu ditiupkan juga udara dengan kelembaban yang rendah. Ya, jadi kalau di daerah seperti tempat Ibu Titin daerahnya relatif lebih tinggi, itu kelembaban udara di tempat yang relatif tinggi itu lebih rendah, sehingga dia akan jauh lebih cepat kering daripada di Jakarta misalnya, yang kelembabannya pada siang hari 80, kalau malam hari bisa 90 atau 100%. Ya, jadi teknologi ini yang digunakan agar si komponen aktifnya tidak terlampau banyak hilangnya. Begitu. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Prof. Ini waktu kita sangat singkat, tapi saya ingin ke Ibu Dr. Meity. Bu Dr. Meity, ini saya tertarik dengan kita bicara tadi beberapa pengolahan. Ini kalau kira-kira kita jadikan industri, kira-kira gimana prospeknya, Ibu Meity? Ya, terima kasih. Ya kalau mau dijadikan industri ya pasti prospeknya juga cerah ya, karena si minuman ini juga dia punya banyak manfaat kesehatan, dan kalau diselingi dengan promosi-promosi yang akurat berarti ya konsumen pasti akan tertarik untuk membeli produk minuman instan ini. Tapi dalam pengolahannya supaya ini bisa tahan agak lama, kan kalau industri itu mass product dia perlu agak lama, Bu. Kira-kira apakah ada semacam pengawet yang aman untuk digunakan bersama dengan olahan kita yang tadi? Ya, terima kasih. Jahe sendiri itu sebenarnya dia mengandung pengawet alami. Jadi dia bisa awet. Itu seperti tadi Bu Titin tadi itu rotinya kan bisa tahan lama. Gara-gara ada menggunakan tambahan tepung jahe. Nah, begitu juga dengan minuman. Apalagi seperti yang tadi dibuat oleh saya itu kan minumannya sudah agak kering, bukan agak lagi, sudah kering. Kadar airnya sudah sangat rendah, otomatis daya tahannya juga atau daya simpannya juga tinggi. Berapa lama itu bisa bertahan, Ibu?
Berapa Ya. lama kira-kira bisa bertahan? Halo. Iya, Ibu, kira-kira berapa lama itu dapat bertahan? Yang kita buat. Memang untuk penelitian yang lebih rinci saya belum pernah ya untuk penelitiannya. Nah, tetapi kalau dari dia punya bentuk fisik, yaitu sudah mengalami pengurangan kadar air yang cukup tinggi, ya pasti dia dapat disimpan lama. Oke, pertanyaan terakhir dari Bapak Heri Hiskia, mungkin Bapak ya. Salam, saya mau bertanya, apakah aman jahe bubuk dan gula merah dikonsumsi setiap pagi, Dok? Ini siapa yang bisa jawab ini? Ya, Ibu Titin kembali barangkali ya. Dokter Titin, apakah aman ini dimakan, diminum, digunakan, dikonsumsi setiap hari? Baik, saya akan coba menjawabnya. Memang perlu diperhatikan dalam hal kita mengkonsumsi khususnya dengan adanya tambahan gula. Karena bagaimanapun gula adalah sumber kalori yang cukup tinggi. Jadi harus memang diperhatikan dengan pola hidup yang lainnya, dengan makanan yang lainnya, dengan berolahraga untuk bisa membuang kalori dari si gula itu sendiri. Baik, ada pertanyaan juga masuk ini. Apa, Ibu Titin ini, selain tepung jahe, apa saja tambahan pembuatan roti jahe tadi? Baik, mungkin nanti akan bisa diputar atau videonya akan ada di sana. Sebenarnya sama persis seperti membuat roti biasa. Jadi tambahannya adalah tepung jahe merah, konsentrasinya adalah 6%. Untuk penelitian ini 6%, itulah yang bisa berpengaruh khususnya ke profil lipid dan tekanan darah. Sayang sekali pemirsa, waktu kita sangat terbatas. Kita harus akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Dr. Titin Sulastri, Ibu Rumondang Yunita Sinaga, Dr. Meiti Korprida Mailoa ya dari Ambon, dan Profesor Insinyur Daniel Saputra telah bersama dengan kita malam hari ini. Saudara pemirsa, akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Kita telah berbincang selama 1 jam. Dan kita harapkan bahwa perbincangan kita pada sore hari ini akan dapat memberikan inspirasi kepada kita supaya kita dapat sehat dengan olahan berbahan jahe merah, baik untuk makanan, minuman, tepung juga tadi, tepung jahe merah. Semoga acara kita pada malam hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Tuhan memberkati, sampai bertemu pada waktu dan jam yang sama pada minggu depan. Selamat malam.